Pemirsa Budiman dimanapun Anda berada, berbahagia sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Cahaya Kalbu. Dan tentunya Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hingga detik ini begitu banyak nikmat yang kita rasakan. Dan juga nikmat kita bisa berjumpa kembali di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Tidak lupa pula salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, keluarga, juga para sahabatnya. Semoga tersampaikan. Ya pemirsa, dalam satu hari minimal 5 kali kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat. Dan tentunya ketika kita melaksanakan sholat, banyak hal yang menjadi rintangan. Dan bagaimana pula kita bisa mengerjakan sholat kita dengan khusyuk. Untuk itu pemirsa, di kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema mengenai meraih kehusuan di dalam sholat. Dan bersama kami di studio sudah ada narasumber Kiai Haji Dr. Andes Habib Syarif M. Al-Aidarus. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kalau Pak Kiai alhamdulillah sehat selalu ya. Alhamdulillah baik. Kemudian juga ada seorang bintang tamu di kesempatan kali ini, pemirsa sudah ada Kang Sutdisna Senapati. Assalamualaikum Kang Disna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi tentang sholat ya Kang ya. Insyaallah. Baik. Ya pemirsa, nanti juga kalau Anda ingin bertanya lebih jauh lagi mengenai bagaimana meraih kehusuan dalam sholat ini, Anda pun bisa menghubungi kami. Tetap bersama kami di TVRI Jawa Barat dan Banten. Iya pemirsa, khususnya bagi kita yang masih sulit untuk melaksanakan sholat secara khusyuk, mungkin ada hal yang belum kita lakukan. Atau ada tips-tips sendiri yang bisa kita laksanakan. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu uraian dari narasumber kita di sore hari ini. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ada sebuah fenomena yang menggembirakan yang terjadi di kalangan kaum muslimin Indonesia, yaitu adanya kesadaran untuk lebih meningkatkan kualitas ibadahnya. Salah satu ibadah yang sangat rutin adalah ibadah sholat. Nampaknya kaum muslimin Indonesia saat ini bukan hanya sekedar puas menunaikan sholat sebagai sebuah kewajiban. Namun lebih jauh, ada keinginan yang sangat dalam, ada kesadaran yang sangat tinggi bagaimana untuk bisa menunaikan sholat dengan penuh kehusyuan. Para pirsawan yang berbahagia, dari sekian hadis Rasulullah yang bisa kita jadikan landasan-landasan untuk kita sholat khusyuk, di antaranya yang pertama berkenaan dengan badan yang ada pada kita, pada diri kita. Rasulullah bersabda, kalau sekiranya telah tersedia makanan, makanlah terlebih dahulu, baru tunaikan sholat maghrib. Idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib. Apabila telah tersedia hidangan di depanmu, makanlah terlebih dahulu, baru sholat. Pada prinsipnya, hukum dasar sholat adalah wajib. Namun, tatkala sholat dikaitkan dengan makanan, beberapa ulama menyampaikan beberapa kriteria hukum. Apabila sudah tersedia makanan, berbarengan waktunya dengan sholat maghrib, kalau orang tersebut sanggup khusyuk, sholatlah terlebih dahulu.
dan sholatnya menjadi wajib. Namun apabila ragu-ragu sholat, maka disunatkan makan terlebih dahulu. Dan apabila tidak sanggup khusyuk, artinya kalau yang bersangkutan memaksakan sholat, maka sebagian ulama memberikan hukum bahwa sholat yang dilaksanakan oleh orang tersebut adalah hukumnya makruh. Nah, berkenaan dengan badan, ada beberapa hal agar supaya kita khusus sholat. Yang pertama, jangan sampai menahan rasa lapar, dulukan makan. Apabila pada saat bersamaan ada keinginan untuk buang hajat kecil, atau ingin ke belakang, atau mungkin ingin kentut, lebih baik dibatalkan dulu. Apabila mengantuk, lebih baik tidur dulu, kata Rasulullah. Dan masih banyak hal-hal yang lainnya, kurang lebih ada sekitar 9 atau 8 berkenaan dengan yang ada pada badan kita. Adapun berkenaan dengan tempat, untuk bisa tercapainya sholat yang khusyuk, Rasulullah memberikan petunjuk. Yang pertama, usahakanlah tempat tersebut tidak dalam suasana yang panas. Yang kedua, jangan sampai bising. Yang ketiga, tatkala kita sholat, jangan sampai di depan kita ada gambar. Dan yang keempat, tempat tersebut diusahakan untuk bersih dari najis dan kotoran-kotoran. Nah, kemudian yang ketiga berkenaan dengan proses pelaksanaannya. Rasulullah memberikan petunjuk, diantaranya usahakanlah sholat awal waktu, karena dengan sholat awal waktu engkau sekalian akan mendapatkan ketentraman dan ketenangan. Dengan kata lain itulah yang namanya khusyuk. Nah, kemudian diusahakan tumakninah, ruku dan sujud tenang. Yang ketiga, memahami makna-makna yang terkandung dalam rangkaian doa yang dibacakan pada sholat. Kemudian bagaimana tatkala mengawali sholat, benar-benar pikiran dikosongkan dari pikiran-pikiran yang mungkin ketika itu penuh dengan persoalan-persoalan yang bersifat duniawiyah. Ada 3 garis besar, langkah berkenaan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan badan, yang kedua berkenaan dengan tempat, yang ketiga berkenaan dengan pelaksanaan sholat itu sendiri. Oleh karena itu wajar kalau Allah sampai mensitir salah satu ayatnya, qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khasyu'un, yaitu orang yang bisa melaksanakan sholatnya dengan penuh kehusyuan. Demikian mungkin Mbak Devi. Ya. Ada 3 hal ya Pak Kiai ya, badan, tempat, dan juga proses pelaksanaan. Ini kalau saya nih Pak Kiai, paling susah mungkin dalam hal pikiran begitu ya. Betul, ketika betul. kita harus mengosongkan pikiran dan juga kita harus fokus atau khusyuknya itu seperti itu. Kalau Kang Tisna nih, kan sholat pasti kita harus melaksanakan itu ya. Mungkin hal apa sih Kang yang biasanya paling sering mengganggu begitu ketika pelaksanaan sholat itu sendiri? Terima kasih Bu Devi. Jadi sebagai orang awam terutama seperti saya yang masih berupaya memahami arti sholat itu sendiri, pada prinsipnya adalah memang karena keterbatasan pemahaman kita, seolah-olah kewajiban sholat itu merupakan sebuah beban. Dan inilah yang agak mungkin awal langkah buat saya terutama, bagaimana saya ingin memahami bahwa sholat itu merupakan perintah Allah sebagai bukti bahwa Allah itu maha penyayang untuk hamba-hambanya gitu. Betul. Pemahaman itulah nanti yang menjadikan langkah